Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberi nikmat kepada kita, tetap iman kita, Islam kita, dan mudah-mudahan sehat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita gunakan sebaik-baiknya untuk mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan puasa di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan seluruh permintaan kita, seluruh doa kita, yaitu dari ibadah sholat kita, puasa kita, qiyamul lail kita, dan doa-doa yang lainnya. Allah kabulkan dengan sebaik-baik pengabulan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan materi, yaitu suatu kisah yang terkenal dengan nama Perang Ainun Jalut. Mungkin barangkali di antara teman-teman ada yang belum mendengarkan peristiwa tersebut atau peperangan tersebut, atau mungkin juga masih ada yang samar-samar tentang kisah perang tersebut, atau bahkan ada yang sudah pernah tahu tentang kisah perang tersebut. Maka untuk kesempatan sore hari ini kita akan mengulang kembali yang sudah tahu, dan yang belum tahu menjadi hasanah ilmu yang kita dapatkan dari kisah tersebut. Sebelum kita menyampaikan kisah perang Ainun Jalut, maka kita akan memukodimawi dulu, atau ada prolog dulu sebelum peristiwa itu terjadi. Teman-teman semuanya, bayangkanlah dahsyatnya kehancuran yang diakibatkan oleh gelombang tsunami yang pernah melanda Aceh atau pernah melanda negeri Jepang. Bayangkan mayat-mayat mereka bergelimpangan, bangunan rumah, pepohonan, kebun-kebun, binatang ternak, sarana umum, semuanya hancur berantakan. Kota yang tadinya ramai mendadak sepi, kelam, dan berubah menjadi seperti kota hantu. Seperti itulah yang terjadi dengan negeri Islam yang terbentang dari Samarkand hingga Baghdad ketika dilewati oleh pasukan Mongol. Bangsa Mongol atau Tartar telah diisyaratkan kemunculannya oleh Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan bahwa mereka disebut dengan Bani Konturo, dengan ciri-ciri fisik bermuka lebar dan bermata kecil. Dengan kekuatan 200.000 tentara dan berlangsung hanya dalam waktu 40 hari, kekhalifahan Bani Abbasiyah lenyap dari muka bumi. Kejatuhan Baghdad merupakan peristiwa yang sangat tragis dalam sejarah kemanusiaan, sebab selama 500 tahun bertahta dengan segala kebesarannya, kekhalifahan Abbasiyah Baghdad luluh lantah dihancurkan. Kira-kira sebanyak 1.800.000 kaum muslimin yang berada di kota Baghdad disembelih, dan kepalanya disusun menjadi gunung tengkorak sebagai peringatan bagi negara-negara yang melawan kekuatan Mongol. Khalifah Sultan Al-Mu'tasim dibantai beserta 50.000 tentara pengawalnya. Sejak pembantaian itu, selama 3,5 tahun umat Islam hidup tanpa khalifah. Ahli sejarah menukilkan situasi saat bagaimana Hulagukan melakukan pembunuhan terhadap khalifah dengan cara memasukkannya ke dalam gulungan permadani
sementara pasukan Mongol menginjak-injak dengan kuda-kuda mereka. Tidak cukup dengan itu. Tentara Tartar yang biadab ini memusnahkan ribuan perpustakaan yang memuat jutaan kitab-kitab, manuskrip-manuskrip sebagai khasanah peradaban di Baghdad dengan mencampakkannya ke laut sehingga air laut bertukar kehitam-hitaman akibat banyaknya kitab-kitab yang dibuang ke laut. Ketika itu seluruh negeri Islam yaitu Baghdad, Syria, dan Asia Tengah sudah jatuh ke tangan tentara Mongol. Hanya tinggal 3 negeri Islam yang belum dimasuki, yaitu Makkah, Madinah, dan Mesir. Maka Hulagukan terus merangsak berupaya menaklukkan negeri yang lain. Siapa yang menduga bangsa primitif yang jauh dari peradaban pernah menguasai separuh dari daratan bumi ini? Bangsa Mongol yang nomaden memutarbalikkan semua fakta sejarah. Bagi dunia Islam, penaklukan oleh Mongol ini mungkin dilihat sebagai suatu pendahuluan sekaligus miniatur keluarnya Ya'juj dan Ma'juj pada akhir zaman kelak. Kengerian yang ditimbulkannya seolah-olah belum hilang di tempat-tempat yang pernah diserbu oleh pasukan Genghis Khan. Para ulama Islam ketika itu hampir-hampir tidak mampu mencatat kronologis peristiwa serangan yang tidak berperi kemanusiaan ini. Tidak pernah terjadi malapetaka sedahsyat itu dalam sejarah bangsa manapun, seperti yang terucap dari Panglima Perang Mongol saat pertama kali menjebol kota Baghdad dengan menyampaikan, "Aku adalah malapetaka yang diturunkan Tuhan ke bumi untuk menghukum kalian." Berikutnya adalah kita sampaikan tentang seorang yang terkenal dengan nama Qutuz, sang penakluk gelombang. Saifuddin Qutuz adalah satu di antara tokoh besar dalam sejarah Muslimin. Nama aslinya adalah Mahmud bin Mamdud. Ia berasal dari keluarga Muslim berdarah biru. Qutuz adalah putra saudari Jalaluddin Al-Khawarizmi. Raja Khawarizmi yang masyhur pernah melawan pasukan Tartar dan mengalahkan mereka. Namun kemudian ia kalah dan lari ke India. Ketika ia sedang lari ke India, Tartar berhasil menangkap keluarganya. Tartar membunuh sebagian mereka dan memperbudak sebagian yang lainnya. Mahmud bin Mamdud adalah salah satu dari mereka yang dijadikan budak. Tartar menjuluki si Mahmud dengan nama dari bahasa Mongol yaitu Qutuz. Ya. Dengan nama Mongol yaitu Qutuz, yang berarti singa yang menyala. Tampaknya sedari kecil Qutuz memiliki karakter orang yang kuat dan gagah. Kemudian Tartar jual si Mahmud kecil di pasar budak Damaskus. Salah seorang dari Bani Ayyub membelinya dan ia bawa ke Mesir. Di sini ia pindah dari satu tuan ke tuan yang lainnya sampai akhirnya ia dibeli oleh Raja Al-Mu'iz Izzuddin Aibak dan kelak menjadi panglima besarnya. Dalam kisah Qutuz ini kita bisa mencatat dengan jelas bagaimana skenario ajaib Allah Subhanahu wa taala. Tartar telah memperdaya muslimin dan memperbudak salah satu anak-anak muslimin, dan mereka jual langsung di pasar budak Damaskus untuk kemudian ia diperjualbelikan dari satu tangan ke tangan yang lainnya, yang akhirnya sampai ke suatu negeri yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Boleh jadi karena usianya yang masih kecil, ia tidak
melihat negeri yang jauh ini. Namun, pada akhirnya ia menjadi raja di negeri asing itu, dan sepak terjang Tartar yang membawanya dari ujung dunia Islam ke Mesir pun harus berakhir di tangannya. Kutus, meskipun menjadi seorang budak, dia tumbuh berkembang dengan pendidikan agama Islam yang sangat kuat. Semangat Islam yang kuat bergelora di dalam hatinya. Sejak kecil ia dilatih dengan seni menunggang kuda, metode pertempuran, seluk-beluk manajemen dan kepemimpinan. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda gagah berani, mencintai dan menjunjung tinggi agamanya. Ia juga seorang yang kuat, penyabar, dan perkasa. Selain itu, ia juga dilahirkan dari keluarga besar dari keluarganya, yaitu keluarga bangsawan. Nama Kutus mulai muncul ke permukaan setelah terbunuhnya Raja Al-Mu'izz Izzuddin Aibak dan istrinya yang dihukum mati. Kemudian kekuasaan beralih kepada Sultan Bocah Al-Mansur Nuruddin Ali bin Izzuddin Aibak. Kutuslah yang memegang perwalian atas sultan kecil tersebut. Kutus meskipun ia secara real menyetir roda pemerintahan di Mesir. Ia mendampingi raja yang masih sangat muda belia itu. Hal inilah yang kemudian dikhawatirkan kewibawaan pemerintahan Mesir dan rongrongan dari musuh-musuhnya akan membahayakan kedudukan kerajaan Mesir tersebut. Dengan pertimbangan ancaman Tartar yang menakutkan, problema internal yang mencekik, kekacauan dan pemberontakan dari kerajaan-kerajaan kecil yang lainnya yang berambisi untuk menduduki kekuasaannya, maka Kutus melihat tiada makna keberadaan Sultan Bocah di kursi kekuasaannya di Mesir, di mana tiada lagi harapan untuk membendung Tartar kecuali di pundaknya. Dari situ Kutus mengambil keputusan berani, yaitu menurunkan Nuruddin Ali dan ia mengambil alih kekuasaan di Mesir. Keputusan itu bukanlah hal yang aneh, sebab sebenarnya Kutus adalah penguasa real Mesir. Semua orang termasuk Sultan Bocah itu sendiri mengetahui hal itu. Seolah-olah ada boneka lucu di mana Kutuslah yang menggerakkan boneka tersebut. Boneka itu adalah Sultan yang bocah. Apa yang dilakukan Kutus tiada lain hanya mengangkat boneka itu untuk memperlihatkan seorang singa gagah yang di tangannya peta geografi dunia akan berubah. Begitu pula lembaran-lembaran sejarah lainnya. Sejak Kutus naik ke kursi kekuasaan, ia terus mempersiapkan diri untuk menyongsong Tartar yang belum lama menghancurkan ibu kota Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Lalu bagaimana Sultan Al-Muzaffar atau gelar Kutus setelah menjadi raja menangani situasi yang sangat krusial itu? Apa saja yang dilakukan atau langkah-langkah apa saja untuk menghadapi serangan Tartar yang dahsyat tersebut? Dalam kurun waktu sekitar setahun, yaitu tepatnya 658 Hijriah, Kutus melakukan banyak pekerjaan besar. Secara singkat terangkum dalam kronologi sebagai berikut. Kutus memulai reformasi dalam negeri di Mesir, pengampunan terhadap Mamalik Bahriyah, dan penyatuan dengan bekas rival mereka Mamalik atau kerajaan-kerajaan diantaranya Mu'izziyah, Az-Zahir Baibar yang sempat menjadi oposisi diundang pulang ke Mesir dari Damaskus. Upaya Kutus menyatukan Mesir dan Syam lewat surat-surat untuk para emir
Bani Ayub di Syam, Aleppo, dan juga Damaskus yang sudah jatuh di tangan Tartar untuk dikembalikan di bawah komando Qutus. Teman-teman semuanya yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah kita sampaikan sejarah perang Ainun Jalut antara umat Islam melawan tentara Mongol. Sejarah perang Ainun Jalut merupakan salah satu pertempuran penting dalam sejarah dunia, di mana bangsa Mongol di Asia Tengah kalah telak untuk pertama kalinya, serta mereka tidak mampu membalasnya di kemudian harinya, seperti yang biasa mereka lakukan. Tentunya perang ini juga memiliki latar belakang yang memicu pertempuran tersebut. Salah satu alasan perang Ainun Jalut ini terjadi karena pada tahun 1258 Mongol telah melampiaskan kesadisannya ke Baghdad. Mereka membobol dinding, membunuh dan menjarah selama 1 minggu, sehingga membuat seluruh dunia Islam ketakutan akan kedatangan orang-orang Mongol. Pada Januari 1260, orang Mongol mulai bergerak ke barat, di mana Aleppo di Syria mengalami hal yang sama seperti Baghdad. Pada Maret di tahun yang sama, Damaskus menyerah kepada orang Mongol. Dan tidak lama setelah itu, orang Mongol berhasil merebut kota-kota di Palestina, yaitu Nablus dan Gaza. Setelah penaklukan beberapa negara, Hulagu, jenderal Mongol, menuntut agar Sultan Al-Muzaffar Saifuddin Qutus, yang merupakan penguasa Muslim di Mesir, untuk tunduk kepada Mongol. Orang Mongol pun mengancam Mesir bahwa nasib mereka akan sama dengan negara lain jika menolak. Sebelum menjadi raja, Qutus pernah bermimpi bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan kepadanya bahwa dia akan menguasai Mesir dan memenangkan perang melawan Tartar. Tentunya Qutus memiliki rencana lain dalam menghadapi ancaman bangsa Mongol. Dan dengan itu pula menjadi semakin yakinlah tentang apa yang dilakukan oleh Qutus, bahwa apa yang ia mimpikan itu menjadi sebuah penyemangat pada dirinya dan ingin ia buktikan. Sebelum perang Ainun Jalut, Mesir pada saat itu sedang dilanda berbagai masalah baik internal maupun eksternal. Krisis ekonomi, perang salib, dan pertahanan yang sedang melemah merupakan sebagian dari masalah yang dihadapi bangsa Mesir. Tetapi sikap keteguhan Sultan Qutus menjadi secercah harapan bagi umat Islam, karena Qutus tidak memiliki dan tidak memilih untuk lari dan berdamai dengan bangsa Mongol, seperti halnya raja-raja Islam yang lainnya yang mereka tunduk dan mereka berdamai dengan kerajaan Mongol. Sultan Qutus memilih untuk menghadapi bangsa Mongol yang terkenal kejam tersebut. Pada tahun 658 Hijriah, Sultan Qutus memerintahkan panglimanya, yaitu Baibars, untuk mencari berita tentang persiapan pasukan Mongol. Pada saat Baibars tiba di Gaza, ia bertemu sekelompok kecil pasukan Mongol dan segera menghadapi mereka dengan pasukannya sendiri. Baibars pun memperoleh kemenangan. Kekalahan sedikit ini pun telah memberikan pengaruh pada pasukan Mongol. Pada saat Sultan Qutus tiba di Gaza, beliau mendapat berita bahwa Hulagu Khan telah pulang kembali ke Mongol. Saat itu Sultan Qutus mengetahui bangsa Mesir mendapatkan peluang emas untuk menaklukkan bangsa Mongol. Hulagu mendengar berita bahwa Mongke,
sang kaisar di Mongolia telah mangkat atau telah meninggal, dan ia memperkirakan akan ada perebutan kekuasaan di kampung halamannya. Maka Hulagugan pun kembali ke Mongolia dan menyisakan sekitar 20-an ribu tentara Mongol yang menurutnya cukup untuk menaklukkan Mesir. Pasukan Mongol pun dipimpin oleh Katbugal. Sultan Kutus pun menyimpulkan bahwa ini merupakan kesempatan satu-satunya untuk mengalahkan Mongol. Pada saat perencanaan peperangan, Kutus menyatakan beberapa pendapat yang penting untuk meraih kemenangan dalam melawan bangsa Mongol. Setelah Kutus telah mempersiapkan strategi untuk menghadapi pasukan Mongol, di mana ia tidak langsung mengeluarkan kekuatannya. Ia memerintahkan pasukan utamanya untuk bersembunyi di bukit dan lembah-lembah. Pada bulan September tahun 1260, tentara Kutus berhadapan dengan Mongol di Ainun Jalut. Kutus memerintahkan pasukan kecil untuk maju terlebih dahulu untuk memancing pasukan Mongol. Mengira bahwa pasukan kecil itu adalah seluruh pasukan Mesir, pasukan Mongol pun secara tidak sungkan serempak menyerang. Mereka telah berhasil mengalahkan barisan depan pasukan Mesir, dan mereka tidak menyadari bahwa itu adalah jebakan Sultan Kutus. Pada akhirnya Kutus menjatuhkan perangkapnya, di mana pasukan utamanya dikerahkan dan menyerang pasukan Mongol dari samping. Pasukan Mongol sempat terkejut dengan ketangguhan umat Islam dalam perang tersebut. Mental pasukan Mongol sempat ciut. Hal ini ditambahkan dengan tewasnya Panglima Katbuko dan jasadnya terbaring di medan perang Ainun Jalut. Strategi ini ternyata berhasil dan pasukan Kutus dapat mengalahkan pasukan Mongol secara telak. Pasukan Muslimin yang dipimpin oleh Muzaffar Kutus terus mengejar Mongol yang mereka berusaha melarikan diri, hingga orang Mongol akhirnya berhasil bersatu kembali di sebuah tempat namanya Bisan, sebuah desa di dekat Ainun Jalut. Pertempuran kembali berlanjut di desa tersebut, dan semakin sengit pula perang antara Muslimin dan Mongol. Kutus pun berteriak, "Wa Islam, wa Islam, wa Islam," atau mengucapkan sebanyak 3 kali dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memenangi peperangan tersebut. Pada akhirnya kemenangan pun jatuh di tangan kaum Muslimin, dan ia menjadi kali pertama orang Mongol merasakan kekalahan telak dalam perang sejak 43 tahun yang lalu. Dengan kemenangan ini, artinya Mongol yang disebut negara-negara atau negara yang sangat kuat, adidaya, bengis, yang tidak terkalahkan, akhirnya membuat kaum Muslimin bangkit kembali dan meyakini bahwa Mongol bukanlah suatu bangsa yang digambarkan seperti itu. Maka dengan peristiwa kemenangan perang Ainun Jalut ini, Mongol tidak berani kembali untuk mendatangi wilayah-wilayah di dunia Islam. Bahkan generasi berikutnya dari keturunan Genghis Khan, keturunannya masuk Islam dan menjadikan atau kemudian mendirikan negara yang beragama Islam. Teman-teman semuanya, saya cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa peperangan ini atau perang Ainun Jalut ini, kira-kira 1 tahun dari peristiwa ini, ya, perang ini terjadi pada bulan Ramadan, dan setelah menang, kaum Muslimin atau Saifuddin Kutus
beberapa waktu berikutnya. Ada riwayat yang mengatakan kepulangannya, atau ada yang mengatakan sekitar 1 tahun berikutnya beliau berkuasa. Beliau kemudian dibunuh oleh seseorang dari pengawal atau panglima perang di Mesir. Dengan demikian maka kemudian selesailah peristiwa perang Ainun Jalut yang kemudian membawa nama baik kembali kejayaan kaum muslimin yang dipimpin oleh Muzaffar Qutuz. Apa yang kita ambil hikmahnya dari perang tersebut, teman-teman semuanya, adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang memiliki agama ini. Siapapun yang berada di dalam naungan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan memberi kepada mereka kebahagiaan. Sebagaimana Saifuddin Qutuz dalam perang tersebut dikisahkan ketika kudanya dibunuh, beliau terjatuh, kemudian dari prajuritnya mengatakan, "Wahai Saifuddin Qutuz, Anda jangan mati." Maka kemudian dia mengatakan, "Islam akan tetap hidup meskipun kematianku. Kita berjuang bukan untuk Saifuddin, tetapi kita berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan kemudian kita juga mendapatkan kisah yang menarik dari peristiwa ini adalah bahwa sebesar apapun kekuatan itu pun tetap ada batas akhirnya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggam kekuatan, dan sebesar apapun makar, Allah pun juga bisa memusnahkannya, karena Allah pun punya makar, dan makar Allah adalah makar yang paling baik, dan Allah sebaik-baik pemilik makar. Begitu yang kita sampaikan. Mudah-mudahan cerita yang singkat ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita hidup dalam Islam, bersama Islam, dan mati pun kita bersama Islam, dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.